Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah lanjutan dari senarai berantai sebagai stek. Nah, di sini kita akan lihat perhitungan senarai berantai sebagai stek itu seperti apa. Nah, namun yang kita pakai perhitungannya adalah perhitungan infik postfik secara algoritma. Nah, di sini kita mulai langkah nolnya ya. Langkah nolnya baca ungkapan dalam notasi infik, kemudian konversikan menjadi notasi postfik. Artinya kita akan perlu lakukan perubahan substitusi di sini. Nah, ungkapan postfik disimpan sebagai perubahan pos. Nah, untuk langkah 1, untuk I sama dengan 1 sampai ke N, baru nanti kita kerjakan langkah keduanya. Nah, di langkah kedua, tes nilai pos I jika yang pertama A operator. Jika operator, maka pop 2 elemen dari tumpukan operasikan sesuai dengan operatornya dan hasilnya dipus kembali ke dalam tumpukan. Namun B untuk operan push langsung ke dalam tumpukan. Berarti setiap ketemu operan nanti maka dia akan langsung kita masukkan ke dalam tumpukan. Langkah ketiga, setelah langkah kedua selesai, dalam tumpukan hanya tinggal satu elemen, yaitu hasil akhir dari ungkapan postfik yang akan dihitung. Pop elemen ini dan cetak hasilnya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Z sama dengan 5 ditambah 3 dikali buka kurung 4 dikurang 2 ditambah 1 tutup kurung bagi 3. Maka kita lakukan perhitungan substitusinya terlebih dahulu sebagai langkah 0. Nah, langkah 0 berarti yang ini 4 dikurang 2 untuk postfik operatornya pindah ke belakang. Kemudian yang kedua atau bagian B-nya adalah A ditambah 1. Ini sudah kita robah ke A tadi, berarti A ditambah 1. Dapat hasil A1 plus. Nah, berikutnya ini ya, tanda yang kali. Nah, C 3 dikali B dapat hasil 3B kali. Kemudian yang D C dibagi 3 dapat hasilnya C3 bagi. Yang E baru 5 ditambah D dapat hasilnya 5D plus atau tambah. Nah, yang D ini akan kita masukkan hasilnya yang kita dapatkan tadi 5C3 bagi tambah. Ini masih ada C ya. Yang C kita robah lagi. Kita sederhanakan lagi, berarti dapat hasil nanti C-nya itu 3B kali, berarti 5 3B kali 3 bagi plus. Ya, yang B kita sederhanakan lagi. Nah, maka didapat hasil akhirnya itu adalah 5, 3, 4, 2 kurang 1 tambah 3 tambah kali 3 bagi tambah. Nah,
Setelah kita mendapatkan hasil konversi substitusinya ini, barulah kita masukkan dia ke dalam bentuk algoritmanya. Ini hasilnya tadi supaya memudahkan kita. Nah, di algoritma yang kita butuhkan adalah isi tumpukan sebelumnya, karakter terbaca, jenisnya nanti, kemudian isi tumpukan sesudahnya. Nah, kita mulai dari pembacaannya I sama dengan 1. Berarti kita baca dari 5. Nah, untuk 5 karakter terbaca, isi tumpukan kita sebelumnya tentu kosong. 5 ini adalah operan. Jenisnya operan. Nah, isi tumpukan sesudahnya berarti 5. Ya, isi tumpukan sesudahnya 5. Saat kita membaca karakter kedua, yaitunya 3, maka isi tumpukan kita sebelumnya adalah 5. Nah, 3 juga operan langsung kita cetak, artinya masuk ke dalam isi tumpukan sesudahnya. Nah, ini bentuk isi tumpukan sesudahnya kita. Saat kita membaca yang berikutnya atau yang ketiga, datanya yaitunya 4. Isi tumpukan kita sebelumnya adalah data yang ini. Ini data sebelum kita. 3 dan 5. Masuk 4, dia operan, berarti geser lagi yang posisi 3 dan 5, masuk data 4. Kemudian berikutnya data yang dibaca adalah 2. Isi tumpukan kita sebelumnya 4, 3, 5. Setelah terbaca 2, maka isi tumpukan kita 2, 4, 3, dan 5. Berikutnya yang terbaca adalah tanda kurang. Saat tanda kurang terbaca, dia adalah operator. Perintahnya pop 2 elemen dari isi tumpukan sebelumnya, ya, pop 2 elemen dari isi tumpukan sebelumnya, kemudian hasilnya di-push ke isi tumpukan sesudahnya. Jadi kita ambil yang ini, tanda kurang yang terbaca, yang diambil adalah 2 bagian di depan. 2 bagian di depan, 4 kita kurangi dengan 2 karena operatornya adalah 2. 4 dikurang 2 dapat hasil 2. 2 inilah yang kita push ke dalam isi tumpukan sesudahnya. Jenisnya adalah operator. Nah, hasil dari 2, 3, 5 ini akan menjadi isi tumpukan sebelumnya saat kita membaca karakter setelah tanda kurang, yaitunya 1. 1 adalah operan langsung dimasukkan ke dalam tumpukan. Berisi tumpukan kita sekarang 1, 2, 3, 5. Pindah dia ke isi tumpukan sebelumnya, karena karakter yang terbaca berikutnya adalah tanda tambah. Tanda tambah ini adalah operator, perintahnya kembali pop 2 elemen dari isi tumpukan sebelumnya dan simpan hasilnya di tumpukan sesudahnya. 2 ditambah 1, ya. Operator yang terbaca adalah tambah. 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3. 3 kita simpan di isi tumpukan sesudahnya. Masuk dia ke dalam isi tumpukan sesudahnya. Berikut karakter yang terbaca adalah kali, tanda kali, yang 3, 3, 5, pindah ke isi tumpukan sebelumnya.
kali. Terbaca, kembali ke pop 2 elemen dari isi tumpukan sebelumnya, kemudian simpan hasilnya di isi tumpukan sesudahnya. 3 dikali 3 berarti 9. Kita simpan di isi tumpukan sesudahnya. Kemudian yang terbaca karakter berikutnya adalah 3. 3 ini adalah operan, ya. Operan adalah kita langsung masukkan ke tumpukan. Ini dia, tumpukan. Berikut yang terbaca adalah bagi. Tanda bagi kembali operator. Untuk operator, pop lagi isi tumpukan sebelumnya. 9 dibagi 3, maka akan tersimpan 3 di isi tumpukan sesudahnya. Nah, kemudian yang terakhir, tanda tambah. Tanda tambah, dia adalah operator. Kembali lihat ke isi tumpukan sebelumnya. Pop 2 elemen dari isi tumpukan sebelumnya dan simpan hasilnya. 5 ditambah 3 dapatkan hasil 8. Nah, inilah bentuk